Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membawakan presentasi dalam mata kuliah Manajemen Strategik dengan tema menetapkan arah perusahaan, visi misi, tujuan perusahaan, dan strateginya. Di sini kami berempat. Yang pertama ada saya, Velia Hernawati, dan rekan saya, Juhandi Kurniawan, Akmal Alfiano, dan Egi Darmadi. Untuk agenda yang pertama, yaitu menentukan arah perusahaan atau visi misi, dibantu untuk slide berikutnya, menentukan arah perusahaan visi misi. Visi perusahaan adalah pandangan jauh ke depan kemana perusahaan akan dibawa atau gambaran apa yang diinginkan oleh perusahaan. Visi perusahaan akan menunjukkan suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, dapat dipercaya, meyakinkan, serta mengandung daya tarik. Visi menurut ahli yang pertama, J.B. Whittaker. Menurut J.B. Whittaker dalam bukunya Strategic Planning and Management, visi perusahaan didefinisikan sebagai gambaran masa depan yang akan dipilih yang akan diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan. Untuk misi perusahaan adalah pernyataan yang berorientasi pada tindakan, menyatakan tujuan layanan suatu perusahaan kepada audiens yang biasanya mencakup fungsi, tujuan, dan deskripsi umum perusahaan. Misi mendeskripsikan tujuan eksistensi perusahaan atau organisasi. Yang pertama, misi adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukan demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Yang kedua, misi adalah tugas khusus yang menjadi tanggung jawab seorang atau sekelompok orang. Yang ketiga, misi merupakan langkah atau kegiatan yang harus dilaksanakan guna merealisasikan tercapainya visi. Yang keempat, misi adalah tindakan strategis untuk meraih visi organisasi. Yang kelima, misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Jadi visi dan misi dapat memudahkan tenaga kerja untuk memahami dengan jelas visi dan misi dari sebuah perusahaan sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi mewujudkan tujuan atau visi dari perusahaan. Selanjutnya akan dibantu dengan rekan saya Johandi Kurniawan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menetapkan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan seperti yang kita ketahui adalah yang utama yaitu memperoleh keuntungan atau laba, di mana setiap bentuk usaha berbadan hukum ataupun tidak yang dimiliki oleh perseorangan, dimiliki persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, kemudian tujuan perusahaan juga menyediakan dasar untuk perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian. Nah, di sini itu yang pertama adalah tentukan sasaran, di mana dalam menetapkan tujuan perusahaan atau bisnis, menetapkan dengan tepat apa yang ingin kita capai. Jadi, pastikan dulu nih tujuan kita sepadan dengan usaha yang akan kita lakukan dalam perusahaan. Kemudian, pikirkanlah bagaimana kita akan merancang tujuan kita, dan kita harus mempunyai keyakinan kalau kita dapat berhasil. Kemudian, pentingnya untuk menetapkan tujuan yang jelas, karena kita sendiri harus tahu nih kemana kita ingin pergi dan tidak boleh melepas dari target yang kita telah tentukan. Meskipun kita mengalami kegagalan ya, pasti kita kan dalam sebuah perusahaan atau bisnis ada lika-likunya. Cuman kalau bisa kita buat spesifik mungkin ya, sehingga kita dapat menentukan kapan kita telah mencapai tujuan kita. Yang kedua ada buat tujuan yang lebih spesifik. Sekali lagi, pastikan dulu nih tujuan dari perusahaan kita ini tidak terlalu sama ya. Jadi tetapkanlah tujuan akhir kita dan buat petanya nih untuk mengetahui dengan tepat bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut. Di mana tentukan dengan spesifik apa yang ingin kita capai di setiap titik. Contohnya, jika saya ingin
membuat perusahaan audiovisual, saya tentukan dulu nih tujuannya untuk apa, untuk ke kampus kah, untuk government atau corporate, dan apa sih yang akan saya ciptakan, apa sih barang yang akan saya jual gitu loh. Kemudian berkomitmen pada tujuan. Langkah selanjutnya yaitu buat komitmen dan patuhi hal itu. Mengapa? Karena setelah kita menjalankan rencana, tetapi kita tuh juga termotivasi untuk melihat tujuan sampai akhir, di mana kita jangan jangan menunda-nunda atau menebak-menebak keputusan kita. Karena ini hanya akan menunda prosesnya saja ya. Kemudian jangan lupa juga nih untuk menikmati prosesnya dan beri penghargaan pada diri kita sendiri, karena kita dapat menjalankannya dengan fokus. Kemudian yang keempat ada tetapkan batas waktu. Jika kita tidak menetapkan tenggat waktu, sasaran kita bisa saja gagal ya, karena sasaran tanpa tenggat waktu menunjukkan bahwa kita tidak sepenuhnya nih untuk berkomitmen. Untuk itu, menurut saya menentukan tenggat waktu itu menempatkan tujuan kita ke dalam konteks nih. Apa sih yang ingin kita capai gitu loh. Kemudian pilih juga nih tanggal yang wajar dan tidak terlalu agresif, tetapi juga tidak terlalu jauh ya kalau menurut saya. Yang terakhir adalah hadiahi diri kita sendiri. Di mana dalam proses penetapan tujuan, ada satu hal yang sangat penting nih yang harus diingat, yaitu ya si perusahaannya itu atau kita sendiri nih. Jadi setelah suatu perusahaan mencapai tujuan, pastikan kita juga memberikan kesempatan nih, memberikan reward. Contohnya apa ya? Bisa saja mengadakan outing bersama dengan para karyawan dan sebagainya, di mana kita meluangkan waktu sejenak agar kita mendapatkan apa ya, kayak reward atas apa yang telah kita lakukan gitu, apa yang telah perusahaan itu lakukan gitu. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Egi. Oke, sekarang saya akan melanjutkan judulnya hubungan antar perumusan visi dan strategi perusahaan. Dalam mengkomunikasi visi, peran leadership sangat menentukan. Menurut Davidson, peran leadership dapat dalam mengkomunikasi visi dapat melalui yang pertama itu satu education, itu menumbuh pemahaman terhadap visi. Dua, authentication, menumbuhkan keyakinan kepada semua pihak bahwa kata sesuai dengan perbuatan. Ketiga, motivasi, untuk menumbuhkan kemauan diri dalam diri pegawai, self motivation workforce, untuk berperilaku sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang lebih jelas, visi merupakan pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh di masa yang akan datang. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usaha mewujudkan visi dan hubungan dengan rencana strategis dan memberikan arahan yang akan membawa lembaga dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan. Slide selanjutnya, 7 elemen kunci untuk meningkatkan efektivitas komunikasi visi. Yang pertama itu pengirim. Pengirim itu yang kita kenal sebagai sender. Itu disebut sebagai komunitor, adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memulai komunikasi yang telah mengkonsepsiasikan gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Yang kedua, ide. Ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh komunikasi harus diolah sedemikian rupa agar menjadi sebuah pesan yang bukan hanya dapat dimengerti, tapi juga menarik bagi komunitas untuk menjadi target pesan tersebut. Yang ketiga itu encoding. Encoding itu, proses ini merupakan suatu proses di mana sebuah proses mengubah ide, pemikiran, dan komponen pesan tersebut menjadi simbol, kata-kata, tindakan, diagram, gerakan tubuh, gambar, dan lain-lain. Yang keempat itu saluran komunikasi.
Saluran komunikasi merupakan sarana yang digunakan oleh komunitor untuk menyampaikan pesan kepada komunikan secara umum. Yang kelima itu penerima pesan itu maksudnya individu atau kelompok menjadi sasaran pesan. Secara umum ada 3 jenis pesan, yaitu personal, kelompok, massa. Dan yang keenam itu decoding. Decoding itu diproses penerima menafsirkan pesan pengirim dan mencoba memahami sebaik mungkin. Yang ketujuh itu umpan balik. Umpan balik atau feedback adalah langkah terakhir dari proses komunikasi untuk memastikan penerima dalam menerima pesan tersebut dan telah menafsirkan dengan benar sesuai dengan yang dimaksud oleh pengirim. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Akmal. Ya, selanjutnya adalah menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi visi dan misi. Seperti yang telah dijelaskan, pernyataan visi dan misi adalah alat penting dari perencanaan strategis dan dengan demikian membentuk strategi yang akan digunakan oleh organisasi untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Dalam penetapan visi dan misi perusahaan harus memenuhi persyaratan dan kriteria. Adapun persyaratan dan kriteria visi perusahaan secara umum dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi. Selanjutnya dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. Yang selanjutnya berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman, memiliki nilai yang diinginkan oleh anggota organisasi perusahaan, dan yang terakhir adalah terfokus pada permasalahan instansi perusahaan agar dapat beroperasi. Slide selanjutnya yaitu adalah 9 komponen yang mutlak ada dalam sebuah misi apabila misi tersebut hendak menjadi misi yang efektif. Yang pertama adalah konsumen atau pelanggan. Lalu yang kedua, produk atau jasa. Yang ketiga, pasar. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, perhatikan akan keberlangsungan pertumbuhan dan profitabilitas. Yang keenam, filosofi. Yang ketujuh, konsep diri. 8, perhatikan akan citra publik. 9, perhatikan pada karyawan. Nah, selanjutnya penilaian dan evaluasi terhadap visi dan misi perusahaan itu sangat penting. Selanjutnya harus melakukan evaluasi visi dan misi ini diperlukan. Ya, slide selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah semuanya dijelaskan oleh rekan-rekan saya, bahwa dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama, setiap organisasi di dunia memiliki visi yang universal dan didukung oleh misi, sehingga akan tercapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan jenis dan bentuk organisasi tersebut. Yang kedua, organisasi yang mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, organisasi yang jelas dan tepat sasaran akan mampu bertahan dan bersaing dengan organisasi yang sama atau organisasi lainnya. Hal ini mewujudkan eksistensi organisasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang sudah mengglobal. Kesimpulan terakhir adalah visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi organisasi dapat diwujudkan secara holistik, yaitu keseluruhan. Jika komponen yang ada dalam organisasi memiliki teamwork yang terpadu, sehingga organisasi tersebut akan mudah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan tersebut. Oke, demikian presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.